Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya memilih usaha kuliner? Karena kuliner itu suatu usaha yang tidak butuh modal besar. Sewaktu akan membuka usaha kuliner, saya melakukan beberapa riset kecil. Yang pertama, makanan itu harus cocok dengan lidah orang Palembang. Orang Palembang itu kan suka dengan makanan yang berbahan baku ikan ya, semacam pempek, tekwan, model, laksam, burbo, dan lain-lain. Semuanya digemari oleh orang Palembang. Artinya orang Palembang sangat suka dengan makanan yang berbahan ikan. Tetapi saya ingin makanan yang saya jual itu suatu makanan yang masih belum banyak di Palembang, sehingga kompetisinya tidak terlalu ketat, tetapi mempunyai rasa dan ciri khas tersendiri. Maka akhirnya saya memilih somai dan batagor sebagai produk yang saya jual. Dan untuk ciri khasnya saya menggunakan gerobak yang terbuat dari kayu jati. Baik di kedai ataupun gerobak yang keliling, semuanya menggunakan gerobak kayu jati. Kemudian riset yang kedua, makanan itu tidak hanya bisa dimakan sebagai dessert atau cemilan, tetapi bisa juga sebagai makanan pengganti makanan utama nasi. Jadi misalkan kita baru makan nasi, kita masih bisa makan somai atau batagor. Atau ketika kita malas makan nasi, batagor atau somai itu bisa sebagai penggantinya. Riset yang ketiga, produk yang dijual itu harus bisa disimpan lama di freezer. Lalu ketika akan disajikan, dia tidak butuh waktu lama dalam proses memasaknya. Jadi fix saya memilih batagor somai sebagai usaha yang sedikit modal, berisiko kecil, digemari masyarakat Palembang, bisa dimakan dalam situasi apapun dan tahan penyimpanan. Awal memulai usaha, komitmen awal membuka usaha kuliner adalah kualitas makanan yang baik, kemasan yang memenuhi standar kesehatan, selanjutnya legalitas. Walaupun hanya usaha mikro kecil, tapi dari awal menegakkan usaha kuliner, saya dan istri sudah berkomitmen untuk memproduksi makanan yang sehat, bersih, dan halal. Sebenarnya pada intinya halal, sebab kalau makanan itu halal sudah pasti bersih dan sehat. Tapi kalau makanan itu bersih dan sehat belum tentu halal. Sewaktu awal berdiri kami belum punya legalitas halal, walaupun cara pemilihan bahan baku dan prosedur produksi sudah halal secara syariat. Ya karena kebiasaan kami di rumah, cara-cara yang diajarkan oleh agama tentang kebersihan, pengolahan makanan biasa diterapkan di rumah. Maka langkah yang pertama kami lakukan adalah branding dan legalitas usaha. Kami memilih nama Marem sebagai merek karena nama itu diambil dari bahasa khas Nusantara, bukan bahasa asing. Marem berasal dari bahasa Jawa yang artinya begitu luas. Marem bisa berarti puas, bisa berarti lebih dari enak, bisa berarti pas atau cocok, atau jika dikaitkan dengan makanan, marem menggambarkan sesuatu kepuasan yang lebih dari enak. Alhamdulillah, Allah kasih kemudahan. Jadi suatu saat pelanggan yang makan di tempat saya itu di Marem adalah petugas penyuluh dari Dinas Perindustrian, namanya Ibu Desi. Saya ditawari untuk dibuatkan legalitas IUMK secara gratis. Setelah memiliki IUMK, saya ditawari oleh beliau untuk membuat izin Dinkes. Selanjutnya saya pun ditawari untuk membuat legalitas halal. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Dinas Perindustrian yang sudah mensupport kami pelaku UKM IKM. Beliau itu luar biasa sekali orangnya. Walaupun seorang wanita, ibu-ibu, tetapi benar-benar mental petarung. Beliau itu selalu turun ke lapangan menemui dan membina UKM IKM yang ada di Sumatera Selatan. Tak kenal lelah, nggak ada capeknya. Terima kasih juga untuk Ibu Yeni dan Mas Awan yang secara nyata sudah merenovasi wajah UKM IKM Sumsel jadi lebih cindo dan cantik. Lewat program rumah kemasannya, beliau berdua telah berhasil merenovasi kemasan kawan-kawan UKM IKM yang ada di Sumsel. Sekali lagi saya sangat berterima kasih banyak kepada Ibu Erni, Ibu Yeni, dan Mas Awan. Berkat beliau-beliau inilah Marem sekarang telah terdaftar di DJKHKI. Selain itu juga Dinas Perindustrian Sumsel melalui Ibu Rina telah berjasa kepada kami yang telah memfasilitasi Marem untuk pengujian produk di Balai POM, sehingga Marem telah memiliki sertifikat sebagai makanan yang aman konsumsi. Untuk mempertahankan kualitas, sampai saat ini saya masih turun sendiri ke pasar membeli bahan-bahan untuk menjaga daripada kualitas bahan. Pada saat produksi kami menerapkan SOP khusus Marem. Karyawan bagian produksi sebelum bekerja harus berwudu, harus menggunakan pakaian bersih, menekan celemek, dan lain-lain. Alat-alat produksi yang kami gunakan berbahan stainless dan tradisional dari bambu. Bahan baku sebelum digunakan harus dicuci terlebih dahulu dengan air mengalir. Semua proses sudah mendapatkan binaan dan arahan dari MUI dan Dinas Kesehatan. Packing atau kemasan. Setelah bahan baku baik, proses produksi baik, penyimpanan baik, hal yang selanjutnya harus kita perhatikan adalah kemasan. Jangan sampai proses dari awal yang sudah baik ternyata pada akhirnya menggunakan kemasan yang tidak sehat. Misalnya menggunakan box kertas bekas daur ulang, menggunakan cat sablon yang mengandung bahan kimia berbahaya, atau styrofoam pemicu kanker dan lain-lain. Atau bisa juga proses cetak kemasan yang banyak tersentuh tangan yang tidak steril karena dicetak secara manual. Alhamdulillah saat ini Marem telah menggunakan kemasan yang bersertifikat keamanan pangan legalisasi dari FDA, Food and Drug dari Amerika. Kemudian untuk teknik penjualan atau marketing,
Dari awal mendirikan usaha kuliner tahun 2015, kami masih mengandalkan media sosial dan internet sebagai sarana promosi utama karena memang media internet jauh lebih murah daripada media cetak seperti brosur, leaflet, selebaran, dan lain-lain. Selain itu, penyebaran kontennya bisa diatur, disesuaikan dengan anggaran dan atau budget kita. Pada saat awal pandemi COVID-19, itulah masa puncak penjualan secara online. Perbandingan omset online dengan omset offline bisa mencapai 80% berbanding 20%. Padahal sebelum pandemik, omset online hanya 40% saja. Sayangnya ini hanya berlangsung selama 4 bulan saja. Di bulan kelima, omset semuanya menurun, baik yang online maupun offline. Ya memang pandemik ini adalah masa-masa sulit untuk semua orang. Kita harus bisa mensikapinya secara cerdas. Perubahan perilaku, perubahan kebiasaan harus kita siasati dengan perubahan cara marketing dan cara pelayanan. Alhamdulillah Maram dari awal berdiri sudah siap dengan keadaan ini. Digitalisasi marketing dan pelayanan antar, kolaborasi antara sosial media internet dengan aplikasi food delivery yakni GoFood dan GrabFood menjadi yang tadinya hanya sebuah alternatif tapi sekarang tampaknya sudah berubah secara nyata menjadi sebuah solusi. Dalam mengelola SDM, Maram menerapkan dengan sangat sederhana sekali. Karena sekarang usaha kami masih kecil, maka divisi SDM hanya saya bagi menjadi 3. 1 bagian produksi, 2 bagian penjualan di toko, 3 bagian penjualan keliling dengan gerobak. Masing-masing bagian telah memiliki SOP sendiri-sendiri dan masing-masing bagian tidak saling bercampur pekerjaannya karena spesifikasi pekerjaannya memang berbeda. Stok dan keuangan, salah satu tujuan dipisahnya divisi-divisi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan dan keuangan. Karena kebersihan dapur dan kebersihan ruang makan pelanggan mempunyai karakteristik yang berbeda. Peralihan stok dari bagian produksi ke bagian penjualan juga dicatat dan diawasi. Dari awal loading stok, laporan penjualan, sisa stok, dan setoran uang penjualan, semua dicatat dengan aplikasi Mokapos. Dengan aplikasi ini saya bisa tetap memantau dari jauh dengan gadget, meskipun saya sedang berada di tempat yang jauh. Mengenai permodalan dan pengembangan usaha, menurut saya bisnis yang sehat itu adalah bisnis yang bisa bertumbuh dari dirinya sendiri. Jadi dia bisa besar dan berkembang dari hasil usaha itu sendiri. Tapi ini tentu saja butuh komitmen yang kuat dari diri sendiri. Hidup sederhana dan tidak boros, ketat dalam manajemen cash flow, selalu teliti dan mengawasi aktivitas SDM dengan supervisi yang terukur, maka insya Allah bisa.